Oke, checking. Halo Kak, halo. Apa kabar Ella? Ya, tadi kita ada kendala sedikit sama audio, tapi ya mudah-mudahan lah ya aman lah ya. Tadi kita ada sedikit, aduh kasus kacamataku. Aku lupa kacamataku. Oke, tadi produser saya ngecek apakah sudah aman. Ternyata ya lumayan lah ya. Lumayan kan? Kalau misalkan ada yang dengar suaranya bergema, nanti kabarin ya, kabarin ke kita. Kalau misalkan suaranya gema tuh. Bentar, aku coba eh sambil kita mulai. Kita hari ini mau gambar apa? Kita gambar Kenshin Himura. Sisio Makoto. Shishio Makoto. Kok jadi Kenshin Himura? Jadi Kenshin Himura. Salah saya. Aduh, ya maaf, 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 maaf. Dan thank you banget. Hari ini kita akan gambar salah satu villain dari eh, villainnya dari Kenshin Himura. Saya dapat gambar ini dari Pinterest. Saya dapat ini dari Pinterest. Bukan deh. Ini aku googling ke Google, tapi dapetnya dari mana ya? Instock apa Anime Max gitu. Lupa. Yang jelas kita akan gambar Shishio Makoto hari ini, salah satu villain dengan luka bakar terparah. Villain dengan luka bakar terparah. Tapi kita sebelumnya mulai dulu. Tadi udah checking suara, dan hari ini saya izinkan saya untuk mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wih, lengkap banget bang. Iya, nggak apa-apa ngucapin salam boleh dong. Dan hari ini kita akan mulai aja kali ya. Mulai aja. Ada fakta-fakta lagi gitu nggak? Biasa, seperti biasa. Ada, tenang aja, tenang aja. Nanti akan ada fakta-fakta terbaru seputar anime yang disukai banyak umat ini. Dan memang anime ini cukup lumayan dibilang legendaris. Nggak selegend One Piece sih sebetulnya. Atau selegend apa ya? Death Note. Maaf, saya hampir bilang Death Note. Kebilang Death Note hampir. Dan memantau produser saya Mamang Abrohah. Produser saya tuh Mamang Abrohah memantau kita dari kejauhan. Mamang. Dan apa sih yang menarik dari Shishio Makoto? Shishio Makoto selain dia itu sebetulnya kata-katanya tuh sebetulnya kalau misalkan si Ujang, si Asep, kita harus pakai si ya. Kalau ini nggak usah pakai si lagi. Jadi udah Shishio. Jadi nggak usah pakai si lagi. Dia udah namanya Shishio. Shishio Makoto. Dan namanya Shishio Makoto ini adalah villain yang lumayan apa ya? Lumayan bukan cuma legendaris sih sebetulnya. Dia itu lumayan merepotkan, dan yang saya sangat salut dari Shishio Makoto adalah kemampuannya untuk berpolitik. Jago politik loh Shishio Makoto ini. Walaupun di grupnya itu ada namanya Choji, tapi kalau Makoto Shishio ini bisa dibilang ya nggak cuma politik ya, jago banyak hal dia itu. Dan dia juga salah satu pembunuh paling sadis, dan bahkan sampai dibilang lebih sadis dibanding si Kenshinnya sendiri gitu. Kalau Kenshin masih ada belas kasihnya, kalau Shishio Makoto
benar-benar susah diatur. Kata siapa? Kata animenya lah, masa iya kata saya. Dan sampai-sampai Shishio Makoto saking nggak bisa diaturnya, dianggap sebagai musuh era baru. Jadi cerita dari awal kalau Makoto Shishio ini ternyata adalah penggantinya Kenshin di zaman restorasi Meiji. Demi restorasi Meiji, akhirnya pemerintahan saat itu menyewa pembunuh namanya Hitokiri Batosai, Kenshin lah ya istilahnya. Dan ketika Kenshin udahan, gue udah males nih gue gawe sama pemerintah, apaan gajinya nggak ada gaji ke-13 mungkin kata Kenshin. Enggak ya, emang zaman Meiji ada gaji ke-13 gitu. Nggak mau gue bareng sama Meiji lagi, kata Kenshin. Kalian mah samanya aja gitu kan. Sama nyebelinnya ternyata sama orang-orang yang lain. Kalian menghalalkan segala cara, pokoknya aku mah sebel sama kalian, kata Kenshin mungkin. Dan Kenshin pun keluar. Dia nggak jadi lagi Batosai si pembunuh, tapi pemerintahan era restorasi Meiji malah mencari pembunuh yang lain. Siapa pembunuhnya? Ya ini, si Makoto Shishio. Jadi dia Batosai versi 2 dari Kenshin. Dia penerus juniornya si Kenshin. Walaupun ya Himura Kenshin ini musuhnya banyak, tapi dia adalah salah satu yang aku bilang paling wah sih. Paling OP, dan memang beberapa musuhnya ya gitu dibandingin kayak yang lain, dia tuh memang kekuatannya itu bisa dibilang di atas rata-rata. Cuman gak tahu kenapa saya kepikirannya kok malahan Sojiro Seta itu jago gitu loh, jago banget gitu, lebih jago bahkan dari Shishio. Walaupun seperti itu, tapi Sojiro Seta kan dia anaknya penurut ya, istilahnya. Sojiro itu lebih ke apa ya, Sojiro itu tidak punya pemikiran, bukan visionari. Makanya kalau kalau Makoto Shishio itu benar-benar visionaris tulen. Dia pengen membentuk sebuah pemerintahan baru menggantikan pemerintahan Meiji yang dia anggap korup gitu. Jadi konflik politik lah, konflik kepemimpinan. Conflict of interest. Betul Pak. Nah itu suara dari produser saya itu, Mamang Abroha. Wih, produser sekarang jabatannya. Dan ngomong dong Pak. Masa saya doang coba ngomong Pak. Ngomong Pak. Dan memang Makoto Shishio ini bisa dibilang ahlinya banyak hal, bener-bener ahlinya banyak hal. Selain dia ahli dalam strategi, dan ternyata Makoto Shishio ini juga ahli dalam memikat wanita. Kok bisa ahli pemikat wanita? Coba aja lihat di apa istilahnya. Dia tuh walaupun dia dengan penuh luka bakar kayak gini, dia ini loh masih laku loh, masih disukai loh, bahkan sama gadis yang cantik gitu loh, maksudnya sama wanita cantik walaupun dia udah kena luka bakar kayak gini gitu. Ya itulah mungkin salah satu keunggulannya Shishio Makoto ya. Jadi mohon maaf untuk para jomblower sekarang yang mungkin masih pada jomblo, kamu kalah kerennya sama Shishio Makoto. Oh, bisa begitu. Oh. Aku kalah keren sama Makoto Shishio. Ya, karena Makoto Shishio biarpun dia penuh luka bakar, biarpun dia terlihat jelek, tapi tetap saja dia laku. Ya, penuh luka bakar. Dengan perban di sana sini laku, masih saja laku.
Mohon maaf buat kalian para jomblo ya, Makoto Shisho lebih terlihat keren di mata wanita dibandingkan apa ya, gitulah pokoknya ya. Maaf ya, itu bercanda bagi para jombloan dan jomblowati, mohon maaf ya. Ya Makoto Shisho gitu. Dan apa sih fakta unik di balik si seorang Makoto Shisho? Nanti kita ngomongin fun fact-nya. Tapi saat ini, aduh, ini tumben nih siang-siang kok animenya agak tersendat. Ya nggak apa-apa lah, kita lanjut aja. Oh ya, kita lanjut aja. Aku mau sambil ini ya, sambil bikin line art. Saat ini seperti biasa, Mang pakai Gpen. Iyalah pakai Gpen. Seperti biasa aku pakai Gpen dengan konfigurasi Gpen Stabilization 80 dan brush size-nya nomor 6,2. Ada yang kemarin minta ditanya, spill dong Om, itu kanvasnya pakai ukuran berapa? Saat ini sih yang ini pakai ukurannya tuh yang kecil ya, A5. Kenapa sih pakai A5? Biar enteng kalau dipakai strip. Itu pakainya A5. Kok A5 sih? Iya, biar nggak terlalu berat lah. Karena kemarin aku coba pakai kanvas A4 dan ternyata lumayan berat gitu. Jadi makanya udahlah pakai A5 aja. Lo buat gambarnya pakai apa Om? Wah, itu ada suara-suara gaib dari mana itu? Buat gambarnya, apanya nih programnya? Atau perangkatnya nih? Oke, untuk perangkat saat ini aku nggak pakai yang mahal-mahal. Aku pakainya seri Huion seri berapa ya? Ini seri berapa sih Om? Lupa saya. 430. Oh iya, ini Huion versi murah, Huion versi 430. Kenapa? Karena saat ini saya tidak menggunakan perangkat pribadi. Ini perangkat punya teman saya yang kebetulan lagi ada di sini. Berhubung mau streaming ya udah kita pakai ini aja. Apakah mempengaruhi kualitas? Pertanyaannya. Enggak. Kualitas itu ditentukan oleh tangan penggunanya. Sombong banget Bang. Di toko hijau sama toko oranye berapa sih Om harganya? Sekarang, katanya toko hijau atau toko oranye ya? Kira-kira sekitar berapa ya sekarang? Aku lupa deh. Tahu nggak sih? Sekitar berapa sekarang? 400 lebih ya? 500-an? 600? Oh my god, sekarang udah 600. Yang kau kan yang besar 800. Oh iya. Sekitar 600-an guys. Tapi kalau misalkan aduh Om, aku pengen mulai gambar digital. Tapi kalau harus modal dulu segitu kayaknya nggak sanggup nih. Nggak usah bingung-bingung sebetulnya. Banyak kok yang lain. Kamu bisa menggunakan HP. Ya, bisa menggunakan HP dulu kalau memang nggak ada PC. Terus kemudian kalau misalkan dari HP itu kalau nggak salah ada pentap merek apa ya Om? Lupa deh. Robot ya? Ada. Robot 50.000. 100.000. Oh iya, ada pentap merek robot yang murah sekitar 100.000-an lah ya. Ini kok kita jadi jualan pentap ya? Ya kan siapa tahu ada yang mau memulai gambar dari mana? Digital terutama. Ya betul. Jadi kalau ada yang memulai gambar, mau mulainya dari aku memulai dari mana? Dari mana aku memulai? Dari matamu, mata kiri mataku, mata. Oh ya, jadi gitu, jadi kesini. Kiri mataku, mata kanan mataku, mata. Oh, ya bisalah seperti itu. Ya, kalau Anda bisa mulai dari
yang paling sederhana aja. Di kata Kobo Junior, tak perlu Betul. hebat. Tak perlu tunggu mahal. Ini suara musik bener-bener nggak kekecilan, Om? Enggak. Enak segini ya? Oke. Kita lanjut. Oke, sebelum kita lanjut, kita ke enggak sih, belum sih. Ada udah. Halo kakak, hai. Iya. Baru masih berdua pada menghilang. Oke. Gak apa-apa lah, kita sambil stream. Buat sih. Ya, sambil melakukan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus aku lakukan. Aku mau sambil bikin line art. Bikin line art katanya. Nyontek dulu ke samping lah. Gimana sih? Oh gitu, oke. Gimana? Ikat the pinggang, atau kita sebut sebagai the ikat pinggang. Oke, sambil nge-line art, sambil asik-asik begini, kita sambil ngapain ya? Ya sambil gambar lah ya. Sambil gambar, sambil menggibah-gibah. Apalagi sih yang ada di Kenshin. Nanti kita akan ada faktanya apa aja. Tunggu, biarkan aku membereskan dulu line art. Nomor 5 fakta anime Kenshin. Nomor 1, sangat mencengangkan. Wow, kayak udah kayak iklan, Pak. Pak, disebutin, Pak. Fakta apa aja sih itu? Saking mencengangkannya, belum nyari. Aduh. Oke, kita masih lanjut sambil nge-line art ya. Oh ya, saat ini kalimat khas Himura Kenshin. Kenshin. Oro. Kenapa ya dia selalu bilang Oro ya? Oro. Oke, kita sambil kita menggambar, sambil saya mengucapkan selamat siang Ustadz Al-Akhi Al-Imam Allahu Akbar. Sudahlah. Selamat pagi kepada selamat pagi. Kalau buat saya selalu pagi, Pak. Biar semangat, Pak. Maaf ya. Kepada Al Ustad, kita kapan-kapan kita ngopi. Aduh, iraha kita teh pada ngadu bako lagi ini teh. Ya.
Saya sudah kangen sih sama Di sini apa? gelap jadi merasa pagi. Sama Ustadz Mampang kangen saya. Dan mampang aja. Iya, saya kangen saya. Benar. Saya saking kangennya biasanya saya dulu kalau sama dia tuh cerita-cerita dikit ya. Jadi saya punya teman dan kebetulan temennya itu satu deket sama kontrakan saya dulu di daerah Mampang gitu. Gak usah disebut lah ya orangnya siapa. Dan Saja sebut saja dia Mawar. Sebut saja orang itu Mawar. Dan seperti biasa kami melakukan tugas sebagai warga negara yang baik adalah pos ronda, ngepos ronda, jaga pos ronda. Dan yang terjadi adalah ketika kita harusnya jaga gitu, jaga kita harusnya jaga. Yang terjadi adalah, tahu nggak apa Pak? Kita kabur, terus kita langsung pulang ke rumah dan main Valorant sampai pagi. Oh iya. Buat teman-teman yang suka main Valorant ya lanjutkan ya. Saya sudah tidak lanjut. Soalnya sudah banyak yang lebih jago dibanding saya soalnya. Serem saya. Bagaimana kalau kita main game horor yang berburu Mbak Kun? Oh, boleh. Game horor apa ya? Oh, ada game horor yang baru tuh, Pak. Ayo Pak Ustadz. Ada di Apa Pacify? Specimen Zero. Specimen Zero seru. Specimen Zero free. Itu tentang apa sih? Kita kabur dari hantu. Sama kayak Pacify gitu ya? Cari kunci. Aku tuh kepikiran sekali-kali kita bikin karakter game ya. Oh iya betul, Leon ya, Resident Evil. Ya kayak gitu. Nanti kapan-kapan lah kita bikin karakter game, atau nanti kapan-kapan kita bikin karakter itu deh, VTuber. VTuber. Apa itu? VTuber adalah V itu adalah video, tub itu tabung, ber itu dingin. Di tabung yang dingin. Ini bercandanya father jokes banget ini. Terdoxing umur. Bercanda kita father jokes, maaf ya, maklum lah. Udah pada ya masih pada muda sih soalnya. Bentar, line artnya sampai mana? Aku pengen. Salam balik Bapak Ustadz. Oke. Aduh, kelihatan nih jadinya dalemannya. Bentar. Daleman. Sampai mana ini? Oh, baru sampai sini. Baik. Fakta lain tentang nomor 2. Yang nomor 2. Yang nomor 3 membuat Anda terkaget-kaget. Berita clickbait sekali. Iya, clickbait tuh begitu ya. Kita kadang-kadang gitulah nanti kalau di YouTube gitu. Fakta tentang Shishio Makoto nomor 123 membuat Anda takjub. Jauh amat. Bukan takjub, baca dari 1 sampai 119 capek, Pak. Mohon maaf. Ya kali aja ada yang mau baca gitu kan. Maaf. Fakta baru yang membuat Anda tercengang. Terbelanga. Termehek-mehek. Itu acara apa itu? Ada sebagian orang yang percaya bahwa itu adalah acara asli. Nah, padahal itu acara asli bukan, Pak? Asli tertipu. Saya nggak ikutan ya kalau disomasi Uya ya. Itu Uya bukan. Mek bukan. Acara mana itu ya? Zaman dulu di SC. Itu yang datang ke mall kalau ya. Kalau itu asli, 100% asli. Oh, kok Bapak bisa tahu, Pak?
Kalau saya di endorse Kok saya nggak kebagian, Pak? es krim. Endorsannya saya nggak kebagian. Aduh, bagi teman-teman ya, mari kita bersedih bersama, Momogi makin kecil dan Bembeng makin mini. Permen udah 2003. Ini mulutnya begini ya. 2003, bagaimana? Iya, permen aja udah 2003. Kalau Shishio Makotonya begini, terus aku bikin melet gini ya, dicoba. Aduh, Shishio Makoto melet, woi. Rusak image ini ya. Rusak image. Merusaki MJ. Nanti jadi Jepang. PNG, Pak. Peneg, Pak. Oke. Produser gini amat ya. Itu produser saya kayak begitu tuh. Namanya Abroha. Maaf. Nama aslinya Maghrib. Nama asli saya Isa. Kalau ngomongnya lagi gambar ini Isa. Kalau yang lagi nongol itu Mat. Oh iya, Pak, ngomongin anime, Pak. Kita ngomongin anime, Pak. Bapak nonton Kenshin di mana, Pak? Di TV lah, Pak. Di TV. Di Global. Dulu Global TV. Global Aku TV. Dulu nonton pas zaman SCTV, Pak. Boxing umur dong, gimana ini? Iya ya. Aduh, zaman SCTV dulu aku nontonnya itu. Terus kan? Oh iya. Haikyuu tayang di GTV sih, minggu sekali sekarang ganti Naruto. Oh. Iya, dan dubbing Indonesia ya. Itu anime yang mengajak teman-teman untuk itu ya? Main poli, Pak. Bukan. Haikyuu. Itu yang buat manjat pohon, ngajak teman-teman. Haikyuu gitu. Haikyuu. Ada sound effect toek toel nggak ya? Bentar dulu, bentar. Aduh. Ngajak orang naik ke pohon. Apa namanya? Haikyuu. Aduh. Mengapa ngajak orang-orang main ke pohon? Iya itu. Hai, kenapa ada koek-koek-koeknya? Tadi Bapak yang mengajak orang untuk Dari kemarin gregetan pengen ngasih sound effect, tidak bisa. Bapak tahu nggak, Pak? Ada makanan yang apa? Makanan yang dari ketan namanya suba, tahu? Suba. Tahu nggak? Nggak tahu. Itu lumayan loh, Pak. Enak itu. Suba. Belum pernah nyoba ya? Suba. Oh, kepanjangannya itu bahkan sampai masuk anime, Pak. Sampai jadi anime itu. Itu apa? Jadi kalau misalkan datang ke tukang dagangnya, ono suba. Saya tadi kuek lagi saya. Bagaimana sih? Bilang kau. Saya ingat dulu zaman Doyok tuh, ada film nyanyi kan burung kutilang, tapi kasetnya rusak. Burung kutil. Saya beri kuek wae atuh. Gimana sih Bapak ini mah? Bentar, ini kok beda ya antara yang sebelah kanan dan sebelah kiri? Ya maaf ya. Iya, gambarnya agak beda. Coba aku rubah dulu sedikit.
Ini aku terlalu ini saya teh terlalu apa? Terlalu berimprovisasi. Saya terlalu berimprovisasi, saudara. Maaf ya. Udah bertransformasi. 2.0, 4.0. Oke. Ini adalah oh iya. Ini Shishio Makotonya nih nunjukin jari itu maksudnya apa sih? Cakar nih. Wow. Aiwa, mo shindeiru. Nani? Nani itu tetangga saya, Pak. Ada itu di Cianjur. Tetangga saya namanya Nani, Pak. Iya. Makanya kalau ada orang di Indonesia nanya Nani Kure. Nah, si Kure mah bukan tetangga saya. Kalau Naninya iya. Kalau si Kure mah bukan. Gitu. Coba saya mau lihat kolom komen, Pak. Salam buat si Maghrib, kakak. Oh iya, saya salamkan. Siap subuh. Oh ya, memang subuh ya. Ya. Nanti sambil kita setel itulah. Kalau nanti kita kopi darat, kita sambil setel apa namanya? Dragon Ball Melayu. Dragon Ball Melayu ya. Nanti kalau Kang Latif Ustad mampir lagi akan setelkan ya. Pokoknya nanti kita siapin. Bertarunglah Dragon Ball. Oke. Sedikit fakta nih, Pak. Fakta tentang apa itu? Rurouni Kenshin. Walaupun namanya Kenshin Himura, tapi ternyata judulnya adalah Rurouni Kenshin. Jadi Kenshinnya sedang reuni. Bukan Pak, Reroni itu pengembara. Ruroni itu pengembara. Iya, Pengembara. maaf. Saya pikir Kenshinnya sedang reuni. Jadi cerita Kenshin berdasar di tahun 1878 di era Meiji, akhir era Meiji ya. Atau dia itu adalah pembunuh, Pak. Kenshin itu seorang pembunuh, Pak. Bunuh di zaman era Bakumatsu itu. Dan dikenal sebagai Hitokiri Batosai. Berarti kalau dia seringnya pakai pedang di tangan kiri, kalau di tangan kanan berarti Hitokanan Batosai. Jadi dia mengerjakan kerjaan di zaman Bakufu. Nah, itu tadi saya cerita tentang Shishio Makoto. Shishio Makoto adalah juniornya Kenshin yang menggantikan dia untuk menjadi Hitokiri Batosai atau Batosai sang pembantai. Jadi dia itu bekerja untuk era Bakumatsu dan dia dikhianati. Dia dikhianati dong. Dikhianati oleh teman-temannya sendiri. Dia disabet pakai pedang, dibunuh, kemudian dibakar. Tapi anehnya mungkin karena Shishio Makoto ini pernah belajar ilmu Rogo Sukmo. Bukan, Pak. Rogo Sukmo. Benar. Yang tahu. Kenapa sih Shishio Makoto punya ilmu Rogo Sukmo? Ini di luar ekspektasi saya, Pak itu. Coba kalau yang mau kayak gitu tuh briefing dulu. Bukan, Pak, bukan Rogo Sukma, Pak. Jadi dulu Shishio Makoto itu memang kebetulan memang dia tidak mati ketika dia dibunuh. Kenapa kok dia bisa nggak mati? Aduh, panjang ceritanya. Enggak sih, nggak panjang sih sebetulnya. Kenapa dia nggak mati? Ya sebuah keajaiban lah ya. Makanya dia bermaksud untuk balik lagi ke era untuk membalas dendam buat orang-orang yang udah tega-teganya lu. Udah gue bantuin juga bikin zaman baru, tega-teganya bunuh gue gitu. Jadi orang baik terlahir dari orang baik yang orang jahat terlahir dari orang baik yang terkhianati. Enggak, Pak, dia nggak baik-baiknya, Pak, nggak ada baik-baiknya. Oh, nggak ada baik-baik. Pembunuh ya. Jadi yang baik siapa ini? Aduh, kenapa ini jadi salah saya? Jadi coklat.
Jadi ngeblank ya Pak? Sebentar. Ngeblank ya Pak? Ngeblank Pak. Coba. Oh, sudah muncul lagi. Oh, sudah muncul. Oke, baik. Maafkan saya. Tadi itu adalah sebuah kesalahan teknis. Ya. Oh. Berarti belum di set multiple layer. Maaf. Ini saya back Ctrl Z. Ya. Maaf. Ini soalnya saya bukan punya saya ini. Jadi makanya kok kaget saya tadi. Kok lu ternyata belum di set multiple layer. Malum lah. Lo. Nah, fakta lain mengenai Makoto Shishio yang orang lain jarang tahu. Salah satunya akan mencengangkan Anda. Masih dipakai itu. Salah satunya akan membuat Anda terbirit-birit. Apa terbirit-birit? Warna apa backgroundnya yang merah kayak? Nah, salah satu fakta dari Makoto Shishio adalah bahwa dia adalah pembunuh yang menggantikan Batosai. Itu Pak. Jadi dia tuh membunuh itu menggantikan Kenshi Pak. Salah satu faktanya. Fakta yang kedua, Shishio Makoto itu tidak mampu mengeluarkan keringat dari pori-porinya Pak. Penyakit itu ya tidak mengeluarkan keringat. Iya. Tapi keringatnya dari mana Pak? Iya, jadi dia tuh badannya panas karena dia tidak mampu mengeluarkan keringat dari tubuhnya Pak. Itu ada di komiknya Pak. Jadi dijelaskan ketika pertarungan terakhir antara Makoto Shishio dengan melawan si Oro. Apa jadi si Oro namanya? Dengan Kenshin gitu kan. Bahwa siapa sih yang perempuannya ini? Yang pacarnya si Shishio? Lupa saya namanya. Ini adalah si lupa. Namanya adalah si lupa ya. Dan dia itu mengungkapkan fakta bahwa Shishio Makoto tuh nggak bisa berantem lama-lama. Karena kenapa? Karena kalau dia berantem yang kelamaan bakal meledak karena badannya tidak mampu mengeluarkan keringat. Gitu Pak. Meletus balon hijau. Gitu. Justru malahan bukan keringat yang keluar, tapi malah lemak alami yang keluar dari luka bakarnya gitu. Makanya dia bisa digesekin ke kulit, pedangnya digesekin ke kulit dan kemudian pedang itu bisa terbakar. Jadi terbakarnya pedang itu berasal dari lemaknya. Bisa menjadi solusi krisis bahan bakar. Bisa menjadi solusi untuk krisis bahan bakar. Sekali jadi kadinya tuh. Kenapa jadi kesana? Kita ini dulu ya. Kita coba untuk. Perasaan dia yang ngeluarin joke, dia yang wak-wak sendiri itu gimana? Kita toning ini dulu ya. Aduh maaf. Kita toning hitam. Kita toning dulu. Ini apa namanya? Basic toning itu ya. Ada bolong itu berarti. Bolongnya di mana ya? Kita mencari bolong. Kita cari nih ada yang bolong nih berarti. Bolongnya, pulpennya. Cari dulu ada yang bolong ini pasti. Mana ya bolongnya ya? Oh ini bolong. Mau dibantu ya? Dibantu ya. Ya. Dicari ya. Iya. Di manakah swiper sembunyi? Di manakah swiper sembunyi? Swiper jangan mencuri, swiper jangan mencuri. Kok gitu sih? Boxing umur udah ini mah. Udah kali ya. Udah nggak bolong. Ini sengaja digini dulu, tenang. Nggak akan selesai di sini doang. Peta. Aku TK. Untuk sementara kita ini dulu ya. Kita toning sederhana dulu. Kita toning sederhana dulu guys. Jadi toningnya tuh nggak yang gimana dulu.
itu nanti kita akan baru warnanya akan keluar ketika kita selesai toning. Kok bisa gitu? Kenapa bisa begitu? Apakah itu keajaiban dunia? Oh tidak, terbaik kalau bilang keajaiban dunia. Itu adalah teknik. Jadi itu adalah sebuah teknik menghilangkan hawa nafsu. Naon sih? Ini makin lama ngomong makin gak jelas. Beneran tidak jelas, saudara-saudara. Tuang udah berapa kali Pak? Mohon maaf. Gak tahu Pak, Bapak yang pencet kan. Bapak begitulah sama saya. Bapak udah gak cinta lagi sama saya. Baiklah kalau begitu. Masa saya dari tadi di wok mulu. Kalau saya bebek apa? Ya, sambil kita toning dulu sederhana, toningnya sederhana dulu ya. Nanti baru kita bukan toning, kita coloring sederhana dulu ya. Dan Coloring Pak. Ya, coloring itu dan katanya adalah mengambil coloring. Salah ya? Apa ada kesalahan yang saya lakukan? Ya, ini rumput-rumputnya kita beri warna. Kok rumput ya? Baru begini nih. Pengen ditebas sio di rambut sebut rumput. Habis begini udah kayak ini pohon kelapa. Aduh. Kacau lah. Beneran. Oke, kita sambil rapiin ya. Kita rapiin ya teman-teman ya. Dan kalau misalkan di sini ada dari teman-teman yang mau berbagi pengalaman, silakan chat di kolom komentar. Wah, aku pertama kali bertemu Shishio Makoto itu ketika pas di global. Boleh. Iya nonton, Pak. Bertemu. Aku pertama kali ngelihat Shishio Makoto itu di mall. Dulu kalau itu saya baru mikir Pas langsung. Siapa kamu? Tak tebas ini. Kebayang kalau anime. Bapak tahu nggak sih dulu ada kartun di mana gitu ya, yang dia itu pakai logat kita gitu loh. Oh iya, ada di Global TV. Rujaktun. Iya betul, Rujaktun ya. Rujaktun. Dia tuh pakai logat Batak, ada yang logat Jawa, logat Sunda. Coba kebayang ya kalau misalkan di dubbing gitu ya, Shishio Makoto Shishio di dubbing opo tak tebas sih gitu. Batak. Coba pakai Batak. Kalau Batak marah. Kalau Batak ketemu Shishio Makoto. Apa kau? Jubah libas. Mana kau berani sama aku? Sherlock Parani. Kalau dia orangnya tak pateni kowe katanya gitu, kalau kata Shishio. Ya, Rujaktun itu Rujaktun. Si apa namanya? Kudanilnya itu logat Batak loh. Iya. Ini logat Batak. Coba kebayang ya kalau Shishio Makoto, ya kebayang aja gitu. Coba bayangin dulu. 3 detik kita bayangkan. Ting. Kalau misalkan Shishio Makoto orang Sunda mah bayang ya. Cabok sih kowe. Begitu bener ternyata. Orang Sunda, iya. Oh, siapa nih? Ya cabok sih kowe. Itu kalau kata Shishio Makoto. Coba bayangkan kalau Shishio Makotonya orang apa ya? Medan. Kan tadi udah Batak, Pak. Medan. Oh, tadi udah Batak. Jawa udah Sherlock top. NTB. Wah, saya nggak tahu logat siapa. Oke. Arab. Ya nggak tahu ya. Mungkin dia akan bilang apa? Anda bagaimana antum? Antum bahlul.
Ya anggaplah kalau Kenshin misalkan didubbing kayak begitu. Iya, ada dubbing Kimetsu no Yaiba yang pakai bahasa Arab. Kan membahas nih iblis jadi iya benar. Saya pernah. Aku sempat lihat waktu itu Allahu ketika membasmi iblis gitu sebelum mengeluarkan jurusnya, Kitajiro Kamado itu mengucapkan auzubillah dulu, ta'ud dulu. Bismillah Allah. Gitu. Ya. Maaf ya, bukan maksud untuk mendiskreditkan sebuah agama, cuman ketika didubbing di Arab ya, gitu dia tuh. Jadi pakai logat Arab. Ya, satu logat Arab, kedua juga kebiasaan-kebiasaannya Arab gitu kan. Ya kayak gitu sih. Saya juga nggak tahu ya kenapa ya. Tenang teman-teman, nanti kita toning. Ini kan belum ada ininya ya, belum ada apa istilahnya. Mudah-mudahan ini kondisi tetap aman terkendali. Bawah sepatu Pak, belum diwarnain? Mau Pak? Masa iya nggak pakai sol Pak? Nanti belum, tukang sol sepatunya belum datang Pak sepertinya. Kebayang ya, kalau saya sih mikirin kalau Shishio Makoto ini ya beli perban habis berapa ini? Itu dia, ini ke apotek habis ya. Ini cewek yang beli belanja perban ke apotek, perban habis. Ya kalau dia beli perban apakah menggunakan BPJS gitu kalau apa itu BPJS? Bantuan langsung tunai Pak. Oh bukan, itu BLT. Itu BLT Pak, mohon maaf. Aduh. Ya bercanda ya guys ya. Maklum lah, kita mah orang yang suka bercanda. Apa ini lagi nyari pensilnya? Kalau saya video kan lucu sekali. Pensilku kemana? Iya, saya tuh lagi cari pulpen. Digispen saya mana gitu kan. Aku tuh lagi nyari tadi tuh. Mana digispenku? Astagfirullahaladzim. Itulah malam lah ya. Digispen aing kemana? Maaf itu saya nggak ngerti itu bahasa apa itu. Apa kan sutak Pak? Ya, tak patut seperti itu. Sutak iya. Pak, sutak. Kita akan lihat Shishio Makoto backgroundnya tapi pinky begini. Oh, kesan seremnya menghilang, mohon maaf. Ya. Hitam, ungu saru, hijau, merah. Iya. Merah. Aduh. Merah lah. Merah ya. Merah lah. Itu pinky boy jadinya Pak, mohon maaf. Kenapa Bapak jadi begitu Pak suaranya Pak? Oh iya. Bapak keselak semangka. Eta atau kalinya. Salah. Itu merah Pak, merah. Merah ya. Oke, merah berarti. Oke. Bentar, kok nggak jadi merah? Merah dong. Di sini mah kayak masih pink Pak. Dulu. Wah, kalau gelap Pak. Merahnya agak muda ya Pak. Gelap sangat Pak. Oh, udah. Boleh. Gila ya. Oke. Teman-teman. Tadi kayak tadi pink terlalu pinky boy Iya, Pak. tadi itu terlalu pinky boy. Sambil kita masih menggambar, kita masih gambar kita belum selesai kok, tenang aja. Sambil menggambar dan lihat-lihat, ada fakta menarik lagi mengenai manga Rurouni Kenshin. Ini adalah aslinya dia tuh keluar tahun 94 Pak, bulan April. Pertama keluar tuh di Weekly Shonen Jump. Shonen loncat. Yang loncat. Orang lagi. Di pertama kali Shonen loncat. Jadi TV series pertama itu dibuat tahun 96 sampai 98 dan kemudian second TV seriesnya dibuat sekarang nih 2023 sampai saat ini. Sempat juga mendapatkan
salah satu mendapatkan original video animation, motion picture-nya itu motion picture 97, Trust and Betrayal itu 99, Reflection 2001, dan New Kyoto Arc 2011 sampai 2012. Gitu. Trust and Betrayal, kepercayaan dan pengkhianatan. OVA-nya sudah menampakkan judul animenya mau kemana ya. Kalau yang baru nih ya. Oh ya, Iya, 2024. 2024. Masuk ke atau Ya, tapi kayaknya belum ada. Maaf ya para penggemar bajakan, belum ada. yang seri TV. Nah, paling nonton serinya aja lah ya. Nah, kami tidak menyarankan untuk Anda menonton bajakan ya. Maaf ya, jangan kayak kita lah. Jangan. Maaf, kita juga nggak pernah nonton bajakan. Tapi saya kadang-kadang suka Pak nonton bajak. Ya bajak sawah, Bajak laut gitu. bajak laut. Saya kadang-kadang suka nonton yang bajak-bajak. Pembajakan itu dilarang ya, teman-teman. Pembajakan itu nggak boleh. Pembajakan yang resmi dan diperbolehkan Bapak tahu nggak Pak? Apa Pak? Bajak sawah Pak. Tumben nggak ada wek lagi. Baru tidak mau. Aduh. Ya, itulah sedikit tentang Kimura Genshin. Oh iya, ada info. Ada anime event. Oh, Anime. ada event anime festival. Lupa judulnya. Tapi di Mangga 2 Square tanggal 17. Wih, di Mangga 2 Tiket Mangga 2 Square di tanggal 17. Oke, catat guys, coba Oke. dilihat-lihat deh. Mudah-mudahan. lupa judulnya apa ya? Lupa. Bapak gimana sih Bapak pelupa? Bapak itu apa sih? Mangga 2 Square. Ini sih baru pre-ordernya 25.000. Oh, gitu. Dan selain juga dibikin manga dan anime, Genshin ini juga dibikin light novel loh. Light novelnya Kirain itu keluaran Shueisha Jump Books dan ditulis ulang oleh namanya Kaoru Suzuka gitu. Dan yang novel pertama itu namanya Rurouni Kenshin Voyage to the Moon dan dipublish di Jepang, saya bilangnya Japan lagi. Dan Jepang. dipublish di Jepang pada bulan Oktober 96 dan di Amerika Utara Amerika Utara pada 17 Oktober. Gitu. Ada light novelnya juga ternyata. Indonesia nggak ada ya Pak? Di Indonesia ada sih. Ada sih Pak. Ada apa? Ada light novelnya dikeluarin di Indonesia ada Pak, cuman kalau nggak salah dia itu bentuknya pembelian terbatas deh kalau nggak salah. Sempat karena dan novelnya juga bahkan bahasa Indonesia Pak, bahasa Inggris. Ya itu mah tetep hanya tersedia dalam novel bahasa Inggris dan bahasa Jepang gitu. Buat teman-teman yang penggemar light novel, ada beberapa anime yang keluarnya itu memang dari light novel sih. Gitu. Oke, lanjut lagi ya, gambar lagi lah. Biar si bapak itu yang cuap-cuap. Kita akan toning yang paling mudah tuh, kita akan toning ini dulu ya. Kita akan toning bagian ini dulu ya, bagian apa ini namanya? Bagian apa ini Pak namanya Pak? Bagian baju Mana? Pak. Oh itu iya masih kayak telanjang, nggak dipakai perban. Perbannya nantilah. Bukan Pak, ini kimononya Pak. Oh kimono, hah? Iya. Kita ke kimononya dulu deh sebelum naik ke atas ya, biar nanti klimaksnya di atas. Nih klimaks dong, coy. Ada pakai gambar ada klimaksnya. Nah ya gitulah, sama-sama kita. Iya. Dan saya coba saya iseng sambil nyontek gitu, saya ke samping.
wah si Mamang nyontek ini mah. Iya, betul, saya nyontek, saya akui. Karena saya tidak sejago penggambar aslinya. Saya akui saya mencontek. Ini aja gambar saya dapat dari apa? Dari Google gitu, guys. Jadi ya gitulah. Ini namanya redraw ya. Kalau ya gitu deh. Pokoknya mah kita redraw gambar, makanya kita cantumkan sumbernya. Jadi original gambar yang ini tuh bukan punya kita pribadi. Dan ini memang ada yang sudah menggambarnya duluan dan kita redraw gitu loh. Jadi kalau misalkan oh itu tuh yang dibikin gambarnya sama Studio 9. Sebetulnya kita tidak menggambar asli original, tapi yaitu untuk saat ini ya kita menggambar redraw atau menggambar gambar yang udah ada gitu Pak. Jadi mohon maaf ya kalau misalkan ada yang itu mah gambarnya ada di Google juga. Emang ada, orang saya juga dapetnya dari Google. Dan bercanda, saya juga dapetnya dari Google. Bukan apa-apa. Cuma ya kita gambar ulang gitu. Semirip apakah nantinya? Nggak tahu ya. Coba aja nanti kita coba-cobalah. Mudah-mudahan pemain cukup mirip. Mudahin. Ya, mudah-mudahan ya. Salah, udah diganti Pak. Jadi memang dalam beberapa kasus Himura Kenshin ini cukup lumayan. Kenapa sih dibilang fenomenal banget? Ya saat itu ya apa ya? Film-film anime cowok tuh hampir banyak menghilang di saat itu gitu. Walaupun ada, tapi yang seperti genre persamuraian itu justru malah hampir tidak ada. Hampir nggak ada malahan. Dan uniknya adalah Kenshin ini menjadi pelipur lara kita di saat kita pengen banget anime samurai-samuraian. Jadi sedikit pelipur lara kita saat itu ya, karena saat itu lagi rame-ramenya fantasi tuh, kayak BTX. Terus BTX tuh yang kuda dari besi itu ya. BTX terus apa lagi deh? Lupa saya Pak. Saya lupa Pak di zaman itu ya. Saya lupa deh. Hah? Masa sih Pak nggak ke zamanan? Bapak kan juga tua. Ini kalau nggak terlalu mirip mohon dimaafkan ya. Karena ya loh, nggak mirip banget itu Om. Udahlah biarin ya. Nah. Salah saya. Oh ya, buat teman-teman yang nanti kebetulan mampir buka-buka YouTube, jangan lupa buat yang kelewat untuk nggak nonton ini tontonannya ada di YouTube. Kalian bisa buka YouTube, ada di akun Studio 9. Nanti produser saya yang akan ngasih info di manakah adanya alamatnya, nanti dia yang ngasih tahu. Terus kemudian Pak kerja Pak, Pak kasih tahu Pak, kan kejadian lagi saya salah layer. Bagus, saya salah layer. Itu gimana sih? Oh gini.
Baik, mohon maaf. Berarti aku yang bersalah. Aduh. Salah saya. Saya mau ngambil penghapus. Oke. Apa? Apa? Kayaknya saya salah juga itu. Malumlah, ini kalau lagi sambil cuap-cuap, sambil sambil cuap-cuap, sambil apa tuh namanya? Sambil cuap-cuap, sambil juga ngomong itu. Sambil juga ngomong sih. Suka jadi cuap-cuap sama ngomong. Suka jadi salah ngomong, kalau nggak salah gambar. Bentar, ini delete-nya sebelah mana, Pak? Mana sih delete? Ins. Ini delete. Mana sih delete? Oh, ini delete-nya sebelah mana? Kanan. Ini backspace bukan? Cancel. Astagfirullahaladzim, saya nggak nemu delete-nya di mana. Aduh, terus saya gimana ya? Delete, Pak. Ini maklum ya, bukan komputer saya, jadi saya nyari di mana tombol delete. Coba di cancel. Oh, bukan. Iya. Coba bisa nggak di ya sudah, Pak, nanti saya hapus saja. Oh, bukan Pak, ini doang, Pak, delete warna di masking, Pak. Ya deh, maaf ya, ini tadi ada kesalahan sedikit, dan ini mohon maaf kenapa saya rame nyari control delete. Ini bukan laptop saya ini. Makanya saya bingung di mana aku mencari delete. Ya nggak jauh sih, Pak, memang, Pak, tapi kan saya nggak tahu, Pak, ada di mana, Pak. Bapak coba pikirin perasaan saya. Saya nggak tahu delete-nya di mana. Coba Bapak pikirkan, apakah Bapak pikir ini punya saya? Bukan. Oke, udah setengah jalan. Sudah setengah jalan ya. Sisanya di sini kita reka-reka aja ya. Nggak perlu terlalu mirip ya, guys ya. Nggak perlu lah ya. Kita nanti akan coba-coba untuk ngasih toning, tapi kalau nggak terlalu mirip maaf banget ya. Dari maafan. Wah, parah banget. Bahkan Allah saja memaafkan hambanya. Naon cuy jadi ke situ. Aduh. Ya. Malum lah, ini aku bingung gitu. Apa? Halo, selamat siang, bingung. Oh iya. Aku lagi megang mic. Dia dari tadi kesel nih, produser saya tuh kesel dari tadi. Dia kan nanya kan, aduh pengen kencing. Aku bilang, aku tidak punya. Nah, kalau punya mau kasih dengan sukarela. Iya kan? Iyalah. Siapa juga yang menyimpan kencing? Ya kalau dia mau saya kasih. Dijawab dengan ini saja. Makanya saya bilang kalau dia mau kencing saya kasih. Tapi kan masalahnya dia nggak mau kencing saya, tapi katanya mau kencing, tapi dia nggak mau kencing saya. Bingung saya.
Kita reka-reka aja ya guys, nggak perlu terlalu mirip, tapi yang penting ya lumayan ya. Maafkan kalau aku memang tidak sempurna. Diperpanjang atau tidak? Dan kita tambah sedikit garis-garis. Ya, walaupun nggak ada di aslinya, tapi nggak apa-apa. Ini ada kerutan nih, harusnya sih ada improvisasi improv dikit ya guys ya, maaf ya. Jadi si toningnya agak di improv dikit. Nah ini juga kan harusnya kalau mau mah ini ada bayangan harusnya. Maaf ya, ini kenapa di improv, bukan maksud saya untuk mempertakut atau mengkhianati hati. Nine my age ya. Maaf buat orang yang bersangkutan, maaf. Aduh, Itu my age ya. Bapak pokoknya kalau ada apa-apa masalah Bapak tanggung jawab, Pak. Nasibnya Oh, dipotong Pak, tenang saja. Contohnya orangnya nonton, ayo. Dia sedang sibuk kampanye. Oh iya. Kok Bapak tahu sih Pak? Bapak ngefan dia sama dia. Baik, kita sekarang pindah ke tangan guys. Tangan. Seperti yang tadi saya bilang ya. Ya, saya mah ini aja ya, bisa dibilang kita improve aja ya. Kita improve dikit lah ya. Improve dikit ya. Nggak terlalu mirip, nggak apa-apa ya. Oke. Biar agak sedikit, biar ketahuan lo bedanya. Wah, si abang menyontek gambar ini, mungkin kita bedain. Tapi yang jelas kita tidak anti yang namanya copy paste. Kita anti banget yang namanya copy dan paste. Kalau copy hitam kita doyan, copy paste kita tidak suka. Oke. Gimana? Apakah terlihat oke? Bentar. Apa? Bentar ya, sedikit ya. Nah, ini belum nih, perbannya belum. Bajunya belum ya. Oke. Saya mau balik dulu ke ini Pak, lihat chat Pak. Oh iya, Ngangong joinet. Ngangong, iya. Selamat siang, Ngangong. Itu linknya ya. Terima kasih banget. Oh iya, ini juga tadi kita udah ngasih link. Udah ngasih belum Bapak? Oh sudah ya. Oke, teman-teman. Kita coba untuk kita coba nanti untuk sambil live kita coba beresin deh ya. Tapi kalau misalkan aku takut nih agak terputus, jadi makanya mudah-mudahan sih tidak ya. Mudah-mudahan sih tidak ya. Nah itu link YouTube kita guys. Kalau kalian ketinggalan berita dan tadi kita bisa cek lah di situ, cekin lah di situ. Cobalah, tolonglah, dan kalau boleh minta bantuannya kayak minta bantuan apa Mama? Saya minta bantuan, tolong like dan subscribe, tolong di dan subscribe. Ini mungkin tidak ada di skrip kita ya, tapi aku mau kasih banyak garis dan sedikit shading dalam bentuk garis. Karena kenapa? Dia itu sebetulnya pakaiannya tuh asli. Ini banget kotor sebetulnya, nggak sebersih itu pakaiannya. Jadi nanti kita ini. Oke. Dan sekarang kita menuju ke mana? Kita menuju ke kepala, pundak, lutut kaki. Oke, nggak ada yang nggak ke situ dulu. Aku bikin garis-garis. Oh enggak, kalau kita nggak gitu. Kita nyari. Memang ada garis-garisnya ya. Tapi yang pertama yang justru malah yang aku ambil adalah aku ambil shadingnya dulu. Kenapa ambil shadingnya dulu sih?
Bukan garisnya dulu, karena akan lebih mudah teman-teman. Nanti kalau garis bisa belakangan, gitu. Kalau garis itu bisa gampang belakangan, tenang aja. Kalau garis itu, yang penting adalah kita shading dulu. Kita shading dulu biar kelihatan set. Nah, kayak gini ya. Nah. Oh gitu ya. Iya, kalau aku sih biasanya nggak tahu ya. Mungkin ada yang beda cara, silahkan nanti komen sendiri. Kalau aku shading dulu sebelum bikin bikin apa? Sebelum bikin garisnya, garis-garis perbannya ini. Kenapa begitu? Sengaja. Sengaja biar gampang. Nanti tinggal ngegaris doang. Tenang aja. Nanti tinggal ngegaris doang. Aduh ini kontaminasi. Jadi nanti kita tinggal ngegaris doang. Kalau aku sih biasanya gitu ya. Kalau teman-teman yang punya teknik lain, cara lain, sok monggo silahkan untuk komen. Oke, sampai sini. Kalau aku sih biasa gitu. Kenapa? Sengaja om? Iya, sengaja. Biar gampang. Karena akan lebih mudah kalau kita bikin itunya dulu. Oh ini bayangan tangan nih. Ini bayangan tangan nih. Nah kalau sudah kita akan si bayangan set. Oke. Itu sudah. Aku coba bayangan dari sini juga ya. Lebih ya dong. Oh kayaknya hujan guys. Firasat saya sih kok hujan ya. Hujan pak, kayaknya pak. Ya nggak sih pak? Bapak ngerasa nggak sih kalau bakal hujan pak? Kenapa kok bapak tidak lagi? Ya, sambil kita menggambar bagian kepala, pundak, lutut kaki. Ya, aku sambil coba shade sedikit. Shade. Aku deketin lagi boleh ya guys ya, aku deketin lagi ya. Nah nggak kelihatan nih soalnya. Aku lihat kanan, ada nggak mirip tapi nggak apa. Oke, aku kesini. Loh, ada yang lupa guys. Nah ini. Oh ini dulu dong. Oke, aku ambil warna lagi. Salah layer. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung live Sembarang Studio 9, ya ginilah kita mah. Kalau ada yang bilang Studio 9 mah gitu, salah. Sebetulnya kita tuh begini. Maksudnya apa bang? Ya, kalau yang pinter mah nangkep lah. Jadi kalau ada yang bilang Studio 9 mah begitu gitu, salah guys. Kita tuh begini. Aslinya tuh kita begini. Jadi kalau ada yang bilang wah kita begini, beginilah kita menggambar. Gitulah.
Nih ada beberapa, ya maklum lah ya kalau memang ada sedikit yang apa ya, bocor lah ya, bocor di sini. Kadang-kadang tuh memang kalau yang namanya studio pen, nggak tahu kenapa nih ya, nggak tahu kenapa. Fill innya tuh aku udah coba orat-oret, aku udah coba orat-oret, aku udah coba ini, tapi tetap aja kok gitu ya. Maksudnya tetap aja feel-nya tuh nggak ngisi banget gitu, nggak full. Saya juga nggak ngerti kan. Oke, kita sebentar lagi kayak sih hampir mau hampir cuma mau gitu mungkin lah, nggak usah terlalu perfect banget lah. Coba aku ngintip dulu ke sebelah kanan, betul nggak gitu ngek. Woi semuanya dong, ternyata salah. Teng tong. Oh ya, buat teman-teman yang baru, Bang, Studio 9 ada berapa akun sih? Sebetulnya kita ada akun macam-macam, banyak di Instagram ada, di Twitter juga ada, di akun di Mainum ada, akun di itu juga ada, kita punya akun Indomaret juga ada, di Alfa juga ada. Apa salah ya? Gimana nih? Ya, jadi kita punya beberapa akun Instagram, juga ada akun Twitter. Untuk akun Instagram kita ada di Desain Studio 9. Dan kayak apa ya? Desain Studio 9. Itu ada di Instagram, kemudian akun TikTok kita ini Desain Studio _ desain Studio 9 _ video. Nah, untuk akun Twitter kita Studio 9 V2, tidak pakai underscore, jadi Studio 9 V2 aja langsung gitu. Dan bagi teman-teman yang mungkin iseng-iseng pengen lihat dan baru bergabung, ya selamat bergabung dan kabar-kabari aja kalau kamu mampir ke Desain Studio 9 ya, kabar-kabari aja sama kita. Bang, aku mau mampir nih, mampir aja. Oh ya, sebagai info kita adalah basis kita itu bertempat rumah di Depok ya. Basis kita itu di Depok dan kita punya banyak produk loh. Produknya apa aja sih? Produk kita di antara lain kacang asin, kacang Bogor, bukan ya Pak? Nah, gitu ya. Jadi produk kita antara lain adalah produk-produk gambar. Jadi kalau kamu mau dibikinin gambar sama kita, yuk nanti kirimin fotonya, bisa kirim ke Studio 9 pakai tulisan Studio 9.v2@gmail.com. Tuh. Terus kemudian juga kalau mau bikin, aku pengen banget nih dibikinin karikatur. Karikatur ya boleh, siapa yang bilang nggak boleh? Silakan kontak Studio 9 kalau pengen bikin karikatur, dan kemudian nanti kamu dicetak di mana boleh, kabarin aja ke kita. Aku mau dicetak kartunnya itu di undangan nikahan aku. Oh silakan, aku bisa pesan undangannya sekalian. Tenang, kita mah palu gada, apa yang lu mau kita cobain ada ya. Karena bagaimanapun juga kepuasan Anda itu adalah kebanggaan bagi kami. Hampiran saja jadi, belum tapi jadi, tenang aja. Terus kemudian kita pakai opsi pensil lagi, aku bikin pensil dari sini, perban, perbannya kemana lagi? Oh di leher, perbannya ada juga di leher.
leher, kemudian juga di dada. Ini aku bingung perbannya di dada modelnya begini. Jadi nyangkutnya kemana sih? Ke dadanya gitu maksudnya? Gak paham saya, beneran. Nyangkutnya kemana itu? Oke. Ya, anggap aja gitulah ya. Oke, sekarang kita akan toning ke arah wajah ya. Wajah. Untuk wajah, aku akan buat dulu. Untuk toning wajah, ambil dulu warnanya, Beb. Kemudian setelah ini, kemudian gimana ini? Oh, ini tuh nyambung ke atas. Oke, siap. Oh iya, maaf, itu produser saya lagi jalan-jalan dulu katanya. Tadi dia pengen cari cappuccino cincau. Kayak dia tadi keluar dulu. Belum balik-balik lagi dia. Ya malum lah, dia mah sering banget emang ninggalin saya kayak begitu. Selin dah orangnya. Beneran. Nyebelin pokoknya mah. Sering dia ninggalin saya. Kayak sendirian gitu. Dia mah orangnya emang. Ntar kalau ketemu marahin ya. Kalau kamu ketemu di jalan gitu marahin aja. Ini oke. Sudah hampir toning wajah. Oh, atasnya juga baik. Ini juga. Nah, baru deh. Makoto Sisinga. Sisio Pak. Oh iya, Sisio. Makoto Sisio. Ini memang tidak ada di skenarionya ya, tapi aku pengen banget ngasih sedikit shading di apa namanya, di rambutnya. Rumput. Oh iya, udah balik dia. Ada kunciran cincaunya Pak. Punya Pak. Bapak nggak bagi-bagi saya. Habis Pak, mohon maaf. Emang benar medit emang. Ya produser medit kayak biru, bingung saya. Udahlah, kalau kayak gitu Pak. Saya mau gambar lagi aja. Yo Pak, saya aus Pak. Bapak bagaimana? Pikirin karyawan Bapak ini. Sudah sampai mana kita? Oke, berarti toning yang sekarang adalah di sarung tangan ya. Mirip-mirip banget? Enggak. Ya, nggak apa-apa lah. Nggak mirip-mirip banget juga. It's okay. Emang harus mirip banget gitu? Nggak usah juga sih. Yang penting kita kan memang lead draw ya. Ya kita adalah lead draw, bukan untuk jadi tukang fotokopi gitu. Mirip banget kan, jadi kayak fotokopian lah. Biar kelihatan gitu bedanya antara oh ini yang dibikin Studio 9 nih, yang dibikin yang lain gitu. Jadi santai aja, nggak perlu terburu-buru, karena apa ya, kita juga istilahnya
Oh, jempolnya salah. Ternyata kalau jempolnya agak ya lumayan lah ya. Lumayan lah ya daripada lu manyun. Aduh. Lumayan lah ya. Lumayan kali ya. Waduh, saya ditepokin. Emang saya burung. Tepokin saya. Apa sih maksud? Saya mau ditepokin. Emang saya burung. Tepak foto. Udah pikir. Dan kemudian kita akan coba apa ya? Lihat dulu lah. Lihat dulu saya. Oh, ada pedang. Ngintip. Saya ngintip dulu tadi. Kenapa ngintip? Iya lah. Nggak apa. Ya sih. Dan ini adalah pedangnya mahkota Shishio. Dan hal yang paling unik lain yang ada di Mura Kenshin adalah Kenshin itu sempat bertarung melawan anak buahnya Shishio, dan anak buahnya Shishio itu kalah, tapi bukan karena kegebuk pedang, tapi gara-gara lututnya patah. Ada yang tahu nggak tuh siapa? Ada yang tahu nggak? Terus kemudian awal mula dia pertemuannya dengan Kaori, nah Himura Kenshin itu, dia itu ternyata pertemuannya itu dikejar-kejar polisi. Salah apa nih? Salah apa sih Bapak Kenshin? Apakah mungkin karena dia mencuri sesuatu? Kan? Ataukah karena mungkin dia beli gorengan nggak bayar? Tahu, coba aja sendiri. Haha, emangnya mau spoiler? Jangan suka di spoiler guys, tonton aja sendirilah. Karena spoiler itu tidak baik untuk kesehatan. Nih, jangan kayak produser saya, berusaha sekali untuk men-spoiler dan padahal saya kan sengaja ya naruh tuh buat itu ya, buat apa? Biar buat nanti gitu, kalau nontonnya biar sekaligus gitu. Saya kan nggak mau jadi penonton mingguan. Buat teman-teman yang nanya, Bang, nonton anime di mana? Banyak nonton anime mah. Tapi yang jelas saya tidak menyarankan Anda memasuki situs-situs yang nggak boleh, soalnya kenapa nggak boleh? Karena lagi live stream, nanti saya kena. Nanti saya diomelin. Aduh. Ada Mios. Ada Muse katanya. Ada Muse. Nah, nonton aja deh di Muse. Muse itu apa, Bang? Ya Muse, masa nggak tahu sih Muse? Lagu itu histeria. Teo nenot. Teo nenot. Begitu lagunya. Ya, pokoknya begitu lah. Mirip-miripnya gitu lah. Gujek. Apa coba Bang, gujek gitu? Saya makan nggak bisa ikutin suara gitar asli, Bang. Jadi ya udah, saya ikutin suara gitar palsu aja. Oke, kita lihat. Wih, sudah hampir menjadi. Apa sudah jadi? Sudah jadikah? Ya, inilah dia. Kalau teman-teman pengen lihat hasilnya dari Studio 9, ini dia Makoto Shishio yang udah kita janjiin gambar lah ya. Nanti gambarnya bisa kirim ke PNG dan lain-lain, tapi yang jelas nanti kita akan kirim ke akun-akun kita yang di Twitter,
yang Studio 9 V2 atau yang di Instagram Studio 9 Desain Studio 9 kalau di Instagram kita. Dan kita nanti akan kirim juga ke YouTube kita yang tadi udah dikasih sama Mamang Produser gitu, teman-teman. Gimana sih? Komen-komen dulu, komen-komen lah. Kira-kira bagus atau enggak? Apakah sudah memenuhi mirip? Mirip lah ya, mirip lah. Insya Allah mirip lah ya, mirip ya. Mudah-mudahan lah ya. Insya Allah ya. Udah, oke ya, ini ya. Terima kasih teman-teman dan saya pribadi Mamang Portal mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, encau lah, encau pokoknya. Bye-bye. Hasil Jeti.